Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebenarnya apa yang disebut dengan sehat gitu ya. Jadi sehat menurut definisi WHO yaitu Badan Kesehatan Dunia, jadi merupakan bagian dari PBB ya, itu menyatakan bahwa sehat itu merupakan suatu keadaan yang sempurna. Jadi sehat itu merupakan suatu keadaan yang sempurna. Artinya baik secara jasmaniah, rohaniah maupun kesejahteraan sosial seseorang itu terjamin. Jadi orang sehat itu tadi fisiknya sehat, rohaninya, pikirannya sehat, dan kemudian juga kehidupan sosial ekonominya, kemudian kehidupan sosial budayanya itu sehat. Maka itulah yang disebut sehat. Jadi manusia yang tidak tercukupi ya kesejahteraan sosialnya, maka dia belum sehat. Jadi orang miskin ya sebenarnya dia secara ekonomi tidak sehat, tetapi mungkin secara fisik sehat, secara rohaninya, pikirannya sehat. Tetapi kalau ia tidak sehat dalam masalah kesejahteraan sosial, maka dia sebenarnya dalam kondisi yang sakit. Ya, jadi kalau sehat itu tiga hal itu, maka kalau sakit pun juga tiga hal itu. Jadi misalnya orang yang sakit itu adalah keadaan yang sebaliknya ya, tidak sempurna. Jadi manusia mengalami kondisi tidak sempurna dalam hal jasmani, rohaniah, ya, jasmaniah, rohaniah, dan kesejahteraan sosial yang tidak terjamin. Nah, ini namanya sakit. Ya, jadi sakit dalam hal perekonomian, ya, ketenangan batin, kemudian pikiran yang tidak tertekan, ya, artinya pikiran yang sehat. Nah, inilah yang disebut sehat. Jadi orang yang bebas dari segala beban, ya, penyakit-penyakit fisik, penyakit-penyakit rohaniah. Ya. Jadi penyakit rohaniah itu banyak sekali ya, termasuk ada penyakit iri, dengki, ya, suudon, ya, benci. Ya. Nah, ini adalah penyakit-penyakit rohani. Jadi orang yang secara rohani tidak atau terbebas dengan rasa benci, rasa iri dengki, rasa dendam, ya, dan sebagainya itu sebagai penyakit rohaniah, maka orang sehat. Karena orang yang mempunyai dendam membara itu orang itu sakit, gitu ya. Nah, justru orang itu akan terbebani oleh pikirannya. Jadi oleh karena itu orang memang tidak boleh membenci orang lain berlebih-lebihan. Nah, teorinya bahwa orang juga tidak boleh mencintai seseorang berlebihan. Karena biasanya kalau orang mencintai terlalu berlebihan, maka muaranya adalah nanti akan berakhir dengan kebencian dan juga dendam. Ya, jadi kalau orang terlalu mencintai seseorang, kemudian terjadi masalah, ya, terjadi perpecahan, maka yang tadinya menjadi pencinta, ya, atau yang menjadi pengidola, maka merasa kecewa, dan kemudian kekecewaan itu ditumpahkan dalam bentuk balas dendam, iri dan dengki, kemudian suudon. Nah, ini orang menjadi tidak sehat.
Ya, jadi penyakit-penyakit rohaniah ini memang banyak. Justru yang penyakit rohaniah yang sudah dibahas di depan itu justru yang sangat membahayakan kesehatan manusia. Nah, sebenarnya ketenangan batin ini juga merupakan kesejahteraan sosial. Ya. Jadi orang sejahtera itu tidak hanya kebutuhan sandang, pangan, dan papan, tetapi kebutuhan untuk bisa melakukan ekspresi diri dengan baik. Ya. Jadi orang merasa dihargai, merasa dicintai, merasa dihormati, ya itu merupakan kebutuhan-kebutuhan dasar manusia yang ada pada setiap individu dalam masyarakat. Jadi kesejahteraan sosial itu bisa dalam bentuk sosial ekonomi, harta benda, ya, tetapi juga dalam hal kesejahteraan non benda, ya terutama yang berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan rohani. Orang bisa melakukan ibadahnya dengan mudah, ya, tidak mendapatkan tekanan. Orang boleh sholat, orang boleh ke masjid, gitu ya. Ya tidak seperti sekarang ya. Jadi ketika COVID-19 itu menyebar, ya ada larangan orang untuk melakukan sholat berjamaah, gitu ya. Dan ini sebenarnya orang tidak mengalami kesejahteraan sosial ya ketika terjadi COVID itu, dengan alasan manusia harus melakukan social distancing ya supaya virus itu tidak menyebar karena dengan cara kerumunan massa. Ya, sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.